Kembali program Healthy Morning untuk ruang dengar Anda di edisi hari ini pendengar kita berjumpa menemani Anda di edisi hari Rabu dan siang hari ini kita punya obrolan berkaitan dengan tuli akibat kebisingan. Kok bisa ya? Pagi hari ini kita akan coba bedah, kita akan coba bahas pendengar persatu bersama dengan Dr. Bambang Indra, spesialis THT yang sudah meluangkan waktu hadir bersama kami di Pro 1 RRI Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Bambang. Waalaikumsalam. Dan ini di tengah-tengah waktu bertugas dok ya? Iya, Dan ini nggak masalah dok ditinggal? ada apa? Ada yang ganti. Oh udah ada yang Sementara, ganti sementara ada. sementara. Oke. Dokter ini berkaitan dengan tuli ya. Eh, Normal nggak sih dok kalau masyarakat itu manusia lah ya, manusia seutuhnya, ketika semakin bertambah umurnya, angkanya, tapi kan faktanya semakin berkurang dok ya. Ini memang kemampuan pendengar ini semakin berkurang. Apakah ini benar dok? Iya, betul. Mhm. Jadi memang semua itu kalau sudah sampai waktunya akan habis gitu ya. Mhm. Jadi badan secara umum itu Mhm. memang selalu akan berkurang Mhm. anunya apa namanya kualitasnya. Mhm. Termasuk di sini adalah pendengaran. Pendengaran ya, oke. Jadi makin tua pendengaran akan makin banyak dipakai, makin lama dipakai itu juga lama-lama aus. Pada orang tua ini yang biasa disebut sebagai presbikusis ya, itu penyakit sendiri itu. Jadi itu yang tidak bisa dicegah. Oke. Kemudian dokter, apakah ada faktor-faktor yang memperparah seseorang itu mengalami faktor penurunan dalam kemampuan mendengarnya dokter? Selain dari faktor usia tadi. Ada pengaruhnya. Mhm. Jadi yang paling banyak adalah pemakaian pendengaran yang salah. Mhm. Jadi paparan suara pada telinga itu sangat berpengaruh pada kualitas pendengaran nantinya. Jadi makin suara yang masuk ke telinga kita itu makin pelan ya, itu makin awet. Lah makin keras suara maka akan bisa terjadi kerusakan pada pusat-pusat pendengaran. Gitu. Iya. Dan ini memang tidak dipungkiri, ini bila dilakukan terus-menerus dok, ini bisa merusak saraf-saraf di telinga dok. Iya, betul. Jadi kita mendengar itu kan ada suara ya, getaran suara itu diteruskan oleh dari liang telinga menggetarkan gendang telinga, kemudian gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, lalu dari tulang pendengaran akan masuk ke telinga bagian dalam. Jadi dari gelombang mekanis diubah menjadi gelombang elektrik yang itu akan ditangkap oleh otak gitu. Nah, makin keras suara maka akibat pada tempat-tempat tadi menangkap suara itu akan makin berefek gitu, tidak baik. Itu bisa dibayangkan nggak dok, kalau getaran atau suara yang dihasilkan sekeras itu dok ya, itu kaca dan genteng aja pecah, apalagi kayak gendang telinga gitu dok, itu gimana kondisinya dok? Iya, jadi gendang telinga itu kan juga kayak selaput gitu ya. Itu kalau kena getaran suara yang keras itu juga akan terpengaruh. Nah itu akan diteruskan ke dalam. Dan yang paling tidak enak adalah getaran yang keras tadi itu akan mempengaruhi satu organ yang namanya koklea di telinga bagian dalam. Di situ ada sel-sel rambut yang menangkap suara. Kalau ada suara yang keras, maka sel-sel rambut itu akan lama-lama akan rontok gitu. Jadi kalau pada awal-awalnya cuma seperti kalau padi ya di sawah, itu dia kalau kena angin yang sepoi-sepoi kan masih bisa balik lagi, agak merunduk balik lagi lah. Kalau anginnya itu keras banget maka akan tumbang. Nah kalau sel-sel rambut itu istilahnya rontok karena dia kaku. Nah kalau sudah rontok itu sudah tidak bisa dibaiki lagi. Jadi tidak ada pemulihan secara alami dok ya ketika rambut tersebut sudah rusak atau rontok dok? Tidak ada. Nggak ada. Jadi kalau masih cuman bergoyang balik lagi itu
istilahnya cuman capek gitu. Jadi kalau sel rambutnya capek, itu dengan kita menghilangkan paparan suara, itu dia akan bisa adaptasi, bisa pulih lagi. Tergantung dari berapa lama paparan dan berapa intensitasnya itu. Jadi makin keras intensitas suara dan makin lama suara itu memapar ke telinga dalam, itu maka derajat kerusakannya akan makin tinggi. Wah. Kemudian dokter, ketika masalah pendengaran ini mungkin terdeteksi dari kecil dokter ya. Ini apakah memang bawaan dari lahir atau mohon maaf ya, ada semacam kecacatan seperti itu, atau memang ini perlu diperiksa dulu dok? Jadi gangguan pendengaran itu soalnya ada penyebabnya macam-macam ya. Jadi bisa terjadi sejak lahir, istilahnya tuli kongenital, tuli bawaan. Kemudian bisa terjadi setelah lahir. Nah, setelah lahir itu ada macam-macam penyebab. Yang pertama, yang paling banyak adalah sumbatan, yang biasa kita sebut kotoran telinga ya. Sebetulnya itu bukan kotoran, tetapi istilahnya kotoran. Kemudian penyebab yang lain adalah infeksi. Infeksi telinga yang biasa di sini namanya congek atau corok ya. Yang telinganya keluar nanah ya. Jadi makin sering keluar nanah, maka pendengaran akan makin berkurang. Kemudian ada sumbatan, infeksi. Yang ketiga yang sekarang sedang jadi perhatian kita adalah tuli akibat bising. Jadi ini sekarang makin banyak prevalensinya. Tadi disebutkan setelah COVID ya. Jadi pada saat COVID kita semua banyak memakai headset. Ya, setelah COVID selesai, maka tetap kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah gangguan pendengaran akibat usia lanjut. Yang ini juga tidak bisa dihindari, tapi bisa dicegah, bisa diperlambat prosesnya. Menua tuh pasti, tapi mungkin fungsi organ-organnya bisa dijaga dok ya, seperti itu ya? Ya, dipertahankan sebaik mungkin. Sebaik mungkin, betul. Sekarang ini sedang kita bicarakan masalah bising ya, yang menyebabkan gangguan pendengaran. Di sini mungkin yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak kita, di mana tuli akibat bising ini sebetulnya bisa dihindari. Kalau pada anak-anak muda yang biasa yang senang musik-musik ya, musik-musik rock itu dia banyak terpapar bising, maka pada umur 30-40 tahun ya, menurut penelitian kualitas pendengarannya itu sudah mirip dengan orang-orang yang usianya 70-an. Wah. Jadi bising itu merusak ke telinga bagian dalam, saraf telinga. Sebagaimana kalau pada usia lanjut itu mau tidak mau saraf telinga akan mulai berkurang ya. Kalau bising ini juga menyebabkan saraf telinganya rusak. Jadi umur 30-40 itu kualitas pendengarannya sama dengan umur 70-an. Waduh. Sebenarnya membersihkan kotoran telinga yang ideal itu bagaimana sih dok caranya? Atau setiap pekankah, atau setiap hari, atau setiap bulan, atau bagaimana dok? Tentang kotoran telinga itu sebetulnya bukan kotoran ya, seperti tadi saya sampaikan. Istilahnya orang taunya kotoran ya dok ya. Tapi kalau sebenarnya itu apa sih dok? Nah, jadi itu telinga itu punya mekanisme pertahanan dengan menghasilkan pelumas. Jadi di liang telinga bagian luar itu ada pelumas zat-zat. Ya, jadi ada komponen yang menghasilkan pelumas. Jadi itu kalau kita dalam keadaan sehat ya, itu kalau kita raba itu mesti agak lengket-lengket, warnanya kekuningan kebanyakan, tapi ada yang warnanya agak coklat, agak kehitaman. Itu pelumas sebenarnya. Pelumas itu normal. Dan kalau itu tidak ada, maka telinga akan lebih sering infeksi ya. Oh, seperti itu. Ya, fungsi pelumas itu sebenarnya untuk menangkap debu-debu yang masuk, kemudian kuman-kuman, sehingga dia tidak sampai ke dalam. Nah, ini masalahnya itu kita sering menganggap itu adalah kotoran sehingga dicoba dikeluarkan. Iya, dibersihkan gitu dok ya. Cotton bud ya, yang terkenal itu cotton bud. Nah, ini yang sulit untuk kita hindari. Padahal
membersihkan kan harusnya sambil melihat. Kalau kita tidak melihat langsung, nggak bisa membersihkan sebetulnya. Jadi kita ngawur lah ya. Nah, padahal liang telinga itu agak bengkok, nggak ada liang telinga yang lurus kayak, gitu ya. kayak tabung itu tidak ada. Sehingga banyak yang ini begitu cotton bud masuk dia melukai dinding. Ngerasa Nah, itu yang merinding juga nih, Dok. dindingnya bisa lecet. Kadang-kadang kalau ini terlalu dalam itu bisa sampai kendang telinga. Itu yang tidak dikehendaki. Dan yang paling banyak itu kotoran sebagian besar tidak akan kena, tidak akan bisa dibersihkan, malah terdorong ke dalam. Nah itu. Jadi kotoran telinga yang sampai menyumbat ke dalam itu akibatnya macam-macam. Selain pendengaran berkurang, itu juga sering menyebabkan gemerbek ya, gemerbek, kemudian kadang-kadang pusing. Dan kalau kotoran telinganya itu bolak-balik dibersihkan dalam tanda kutip nih, itu lama-lama padat. Nah kalau sudah padat menjadi keras dan sakit. Nah itu. Berarti yang benar, Dok, itu harusnya tidak boleh itu boleh dibersihkan tetap atau dibiarin, Dok, atau gimana sih? Normalnya kotoran telinga itu keluar sendiri. Bisa keluar sendiri, Dok. Jadi dengan gerakan mengunyah, kalau kita sedang mengunyah, sedang makan ya, itu akan ada gerakan dari otot-otot di dalam liang telinga itu ke arah luar. Sehingga kotoran telinga itu atau sebenarnya pelumas ya, itu akan terdorong keluar sehingga mencapai tempat yang bisa kena angin sehingga menguap. Pelumasnya menguap. Ketika dibersihkan, Dokter, ini sebenarnya anjuran yang sesuai dengan kesehatan itu seperti apa, Dok? Tadi kan dokter menyarankan tidak perlu dibersihkan, dalam artian dia memang akan keluar sendiri seperti itu. Tapi begitu. Normalnya seperti itu. Tapi mungkin ada sebagian orang yang risih, nggak enak gitu loh. Kadang mungkin juga ngerasa gatal seperti itu. Itu gimana, Dok? Ya, itu juga ini tergantung dari faktor anatomi ya, Kalau telinganya terlalu sempit, itu seringkali memang mekanisme pembersihan tidak bisa tidak efektif. Sehingga ada sebagian kotoran atau pelumas yang tidak bisa lepas gitu. Selain itu ada penyakit juga yang ini menyangkut kulit di dalam liang telinga yang seringkali ini kayak terkelupas gitu. Ada penyakit-penyakit tertentu yang seperti itu, yang itu harus ada bantuan dari luar. Normalnya tidak perlu dibersihkan, tetapi kalau memang produksinya terlalu banyak, kemudian liang telinga sempit, atau ada penyakit-penyakit yang khusus tadi, yang biasanya menyebabkan gatal ya. Nah itu memang perlu dibersihkan. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan. Kalau normalnya itu setahun. Setahun itu kalau tidak ada masalah perlu dilihat. Dan biasanya ya tidak ada masalah. Tetapi kalau memang produksinya banyak, kemudian ada kelainan anatomi, itu individual. Betul. Kalau telinga terkadang kondisinya ini gatal, itu lebih baik kita diamkan saja atau bagaimana, Dok, cara mengatasinya? Nih sering banget nih, kadang nggak sabar, Dok, ya, ketika gatal tuh digaruk gitu, Dok. Silakan, Dokter Bambang. Ya, jadi terima kasih ini Mbak Fitri ya. Telinga gatal itu seringkali kita alami, dan kebanyakan atau mungkin paling banyak ya, gatal itu karena kemasukan air. Jadi ada ini kotoran sedikit, kemudian kita mandi atau berenang, air masuk tidak bisa keluar. Nah itu ini menyebabkan gatal gitu. Jadi kalau gatal ya, itu bisa diucek ya. Kalau diucek-ucek aja dari luar, jangan dimasuki cotton bud, atau malah seringkali itu ada yang pakai besi itu. Yang kayak itu yang bahaya malah, karena seringkali menyebabkan luka. Begitu ada luka, tambah gatal, tambah infeksi dan sebagainya. Nah itu ketika kemasukan air, itu kan ada bukan perasaan ya, ada seperti dengung gitu, Dok, ya. Ketika dipukul di bagian kepala itu ada suara seperti dung 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 seperti itu. Nah kemudian cara mengeluarkannya dengan dimasukkan air kembali, Dok. Ini secara medis dibenarkan nggak sih, Dok? Ya, jadi itu sering terjadi ya. Kalau telinganya bersih, air misal kita berenang gitu ya, itu ada air masuk, itu kadang-kadang ada 1 tetes di dalam, itu menyebabkan itu bunyi itu. Nah
satu tetes ini tidak bisa keluar sendiri, Oh, biasanya gitu. oke. Sehingga kalau dipancing istilahnya ya, dipancing, kemudian cepat dikeluarkan dengan hentaan, begitu tetesan ini akan Ikut ikut keluar. keluar. Ya. Oke. Jadi ada istilahnya kalau air itu daya adhesi kalau nggak salah ya. Jadi air yang satu tetes ini akan ditangkap oleh air yang banyak ini dan dilepaskan dengan hentaan. Tapi kalau ada kotoran, itu air tidak bisa keluar. Itu yang seringkali Oke. terjadi. Jadi air dengan benda padat atau benda yang agak halus ini beda dok ya proses pengeluarannya. Iya. Jadi kalau cuman air saja dengan telinga bersih, itu air satu tetes menyebabkan gemerubuk ya. Nah itu dipancing bisa. Oke. Dan kalau kita lihat sekarang, Dokter Bambang, fenomena itu banyak ya seperti di time zone atau di tempat-tempat lain yang berkaitan dengan anak ya. Ini terkadang suaranya sangat bising sekali dokter. Itu menurut sisi medis seperti apa ya dok ya? Ya ini. Jadi memang kita prihatin dengan kondisi sekarang pada ini tempat-tempat hiburan. Kalau zaman dulu itu tempat-tempat hiburan biasanya nggak pakai bising-bising ya. Mungkin cuma di lapangan ada main bola, main layangan dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anak cenderung ke tempat-tempat hiburan yang seperti itu. Jadi telinga kita itu didesain untuk menerima suara dari yang paling rendah sampai paling tinggi intensitasnya. Normalnya itu kalau suara itu 80 desibel ya, itu boleh 24 jam. Jadi suara-suara yang angin di pegunungan dan sebagainya. Kemudian kalau itu 85 desibel itu hanya boleh 8 jam. Kemudian kalau meningkat 88 itu hanya boleh 4 jam. 91 desibel boleh 2 jam dan 94 desibel itu hanya boleh 1 jam. Nah, di time zone itu pernah diukur kebanyakan itu di atas 90 desibel. Dan di Jember ini rata-rata itu 93 ya. Kalau di kota yang lain itu ada yang 96, ada yang 98 ya. Kita di sini 93. Nah, menurut penelitian itu dengan 93 desibel itu hanya boleh ada di tempat itu ya, supaya telinga tetap aman. Itu paling lama ya sekitar 1 jam. Setelah 1 jam harus keluar. Nah, masalahnya ini kadang-kadang kalau sudah di dalam itu selain lupa dan karena adaptasi terus rasanya nggak bising ya. Jadi dengan 93 desibel itu 1 jam lah gitu. Nah, itu untuk di time zone. Nah, untuk ini teman-teman adik-adik yang mahasiswa atau siapapun yang biasa pakai headset ya, itu dalam perjalanan atau ini sedang istirahat, itu seringkali kita untuk hiburannya pakai headset. Kita naik kereta api karena bising, nggak enak bising, kita timpal dengan headset, kita dengarkan lagu-lagu. Nah, itu yang aman, itu headsetnya di setelnya itu volumenya 60% dari maksimal selama 60 menit saja bolehnya. Jadi setelah 60 menit harus stop, dilepas sekitar 10 menit sampai 15 menit ya. Jadi rumusnya itu 60% dari maksimal volume dan maksimal 60 menit harus lepas, istirahat 10 sampai 15 menit baru dipakai lagi. Dokter, kadang kalau kita di perjalanan itu kan kita nggak bisa menyetop suara bising ya, misalnya kayak di pesawat, kayak di kereta api, atau mungkin di kendaraan seperti itu. Apakah kita perlu dok mungkin membawa alat bukan semacam peredam ya, mungkin kayak penutup telinga seperti itu agar kita bisa lebih rileks atau tidak merasa telinganya sakit seperti itu? Atau bagaimana dok tips ketika melakukan perjalanan yang mungkin cukup jauh dengan durasi yang cukup lama dok? Ya, jadi kalau secara umum ya, di tempat-tempat yang bising itu memang harusnya kita redam. Bisa dengan sumbat telinga, bisa dengan
head cap ya, seperti yang kita pakai kalau pas siaran gitu, bisa itu. Tapi yang paling gampang itu adalah dengan sumbatan telinga itu yang biasa. Ya, itu juga yang biasa dipakai untuk bekerja di tempat-tempat misalnya ini pabrik plywood ya, penggergajian itu. Iya, iya, iya. Kemudian tempat slab brass. Slab Itu brass, oke. juga pada ini sekolah SMK yang biasa ini bikin ada gerinda, ada apa namanya itu, gergaji, gerindo ya. Nah itu juga kalau pas sedang aktif harus dipakai. Oke. Nah meskipun ini yang sering terjadi, kita sering dapatkan teman-teman di ini yang bekerja di pabrik-pabrik itu sudah disiapkan sumbat telinga, itu nggak dipakai, katanya nggak enak, nggak bisa ngobrol dengan temannya gitu. Nah itu yang sulit. Jadi harus memang perlu penyuluhan itu. Betul, betul. Dan ini bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan, Dok ya. Ternyata memang dari sisi medis ada peruntukan dan juga fungsinya, Dok ya. Iya, ada. Nah, dokter, kemudian balik lagi nih ya ke masalah ketika mungkin seseorang mau nggak mau harus ada kaitannya dengan ruangan yang bising, perjalanan yang bising, tempat yang bising. Kemudian dari sisi misalnya asupan, dokter, apakah ini juga berpengaruh, dokter, terkait dengan kualitas pendengaran kita ketika dia harus melakukan perjalanan yang jauh atau mungkin pekerjaan yang berkaitan dengan ya kebisingan, dokter? Kalau asupan makanan nggak ada. Justru nggak ada ya, dok ya? Nggak ada ya. Jadi kalau berada di tempat bising memang seharusnya disiapkan sumbat telinga. Sumbat telinga aja, dok, atau ya? yang sederhana dengan kapas pun bisa. Itu harus dibasahin dulu nggak kapasnya, dok, atau biasa aja? Biasa. Ya, kalau dibasahi nanti malah Khawatir masuk dan lengket ya. ya. Jadi semua penumpang dikasih sumbat telinga itu untuk menutup memang. Jadi tidak sampai ada gangguan pendengaran setelah dia turun dari pesawat. Terutama untuk yang perjalanan sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam begitu. Kemudian, dokter, ketika seseorang mungkin khawatir, dok ya, ada rasa gatal, kemudian pendengaran sudah mulai berkurang, kapan waktu yang sebaiknya dilakukan untuk wah ini perlu nih mengunjungi dokter spesialis THT? Ada gejala minimal apa sih, dok, yang harus diketahui masyarakat? Nah ini udah waktunya nih berkunjung ke dokter. Ya. Jadi karena telinga ini fungsinya untuk mendengar. Nah, kalau sudah merasa ada gangguan pendengaran, nah itu baru periksa ya. Atau gatal yang sudah mengganggu. Jadi kalau gatal yang dengan diucek-ucek sudah hilang, itu ya saya kira belum perlu betul. Tapi kalau untuk pendengaran itu memang begitu ada rasa pendengaran terganggu, sudah mengganggu aktivitas ya, mengganggu komunikasi. Nah itu saya kira sudah perlu dicek ya telinganya. Meskipun kadang-kadang rasanya ada kotoran, tetapi sebetulnya tidak ada. Jadi banyak yang memang begitu, rasanya telinganya seperti tersumbat, tetapi setelah dilihat tidak ada kotoran. Nah, telinga rasa tersumbat itu bukan hanya karena kotoran, tapi bisa juga karena infeksi di dalam. Jadi di telinga tengah atau di kendang telinganya itu kena infeksi terus bengkak, itu menyebabkan pendengaran berkurang juga. Oke. Ya. Dokter, apakah jika kondisi gendang telinga kita pecah, ini bisa sembuh kembali ataukah ada dampak lain yang lebih parah, dokter? Terima kasih. Jadi kalau kendang telinga pecah, kalau ini tergantung penyebabnya. Jadi kalau misalnya ini banyak terjadi pada petinju ya. Aduh. Itu kalau pas atau anak yang sering kelahi gitu aja. Atlet juga, dok. Atlet. Tapi bukan semua atlet ya, atlet tertentu ya. Atau ya biasanya atlet bela diri itu. Atau KDRT kadang-kadang juga Aduh. pecah. Nah, Iya, itu kalau terjadinya ini karena pukulan, karena tekanan udara, itu masih mudah pulih, terutama pada usia-usia yang masih muda. Nah, tetapi kalau pecahnya itu karena infeksi, nah ini yang agak lama pulihnya. Jadi sehingga di sini kalau pada anak-anak yang infeksi telinga, ada cairan di dalam telinga, nah itu kadang-kadang ini kendang telinganya dipecahkan. Dipecah sengaja.
Itu sengaja dok ya? Sengaja. Itu supaya cairannya keluar dan itu akan cepat pulih. Jadi kalau Itu pecahnya pulihnya pulih nanti akan terbentuk kembali gendang ya telinganya atau gimana dok? nutup, lukanya nutup. Oh itu akan nutup Ya. ya? Jadi gendang telinga itu mirip-mirip kulit ya. Tapi ada 3 lapis. Hmm. Ada 3 lapis. Nah itu kalau pada infeksi telinga pada anak-anak ya. Nah ini mungkin anak-anak yang flu atau batuk panas seringkali telinganya ikut sakit. Iya iya. Nah, dia ke bagian THT, setelah dicek misalnya di dalamnya ada infeksi, ada cairan yang terkumpul. Nah itu yang terus dipecahkan gendang telinganya. Nah kalau pecahnya itu pecah yang kita buat, itu lukanya lurus, lukanya luka yang bagus sehingga nutupnya gampang. Kalau pada bayi itu nggak sampai 2 minggu sudah nutup. Tapi kalau pecahnya itu pecah spontan, nah itu yang lama nutupnya. Iya. Karena dia pecah karena ini dipaksa begitu. Jadi robek tidak beraturan, ya itu pulihnya lambat. Baik. Ya. Jadi hati-hati juga dok ya berkaitan dengan masalah gendang telinga ini ya. Ya. Kemudian kalau secara fungsi dok, gendang telinga itu sebenarnya buat apa sih dok? Gendang telinga itu salah satu dari organ untuk mendengar. Jadi kalau gendang telinganya pecah ya, berlubang, lubangnya permanen, itu otomatis akan mengurangi tempat di mana suara ditangkap. Nah, jadi kalau ini ada suara yang lolos dari tangkapan gendang telinga, maka yang akan diteruskan juga kurang, otomatis akan berkurang. Iya. Jadi makin besar lubangnya, itu akan makin turun kualitas pendengarannya. Baik ya. Ya dokter, mungkin ke poin terakhir nih dok ya. Apa yang bisa dihimbau kepada masyarakat dok? Kita tahu bahwa zaman sekarang ini beda ya, mungkin dengan zaman dokter muda dulu di mana masih suara-suara tuh masih banyak yang tenang seperti itu ya. Suasana desa, kemudian suasana rindang di bawah pohon, dan mungkin kendaraan juga dulu tidak sebising sekarang dok ya di zaman dulu ya. Suasana masih sejuk lah. Kemudian sekarang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita makin banyak interaksi dengan yang namanya media sosial, dengan teknologi, dengan gadget, kemudian juga dengan tempat-tempat yang mengharuskan ya kita masuk di situasi bising. Apa yang bisa dokter sarankan untuk masyarakat? Monggo. Terima kasih. Jadi di sini memang kita harus waspada terhadap bising, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun hobi ataupun hiburan. Nah, yang hubungan dengan pekerjaan itu kita harus waspada terhadap bising yang ada di lingkungan kita. Itu misalnya tadi saya contohkan di tempat pabrik penggergajian kayu, plywood atau slab ya, itu bisingnya cukup tinggi. Nah itu sebaiknya itu dari pemilik pabrik, pemilik itu harus menyediakan alat-alat untuk pelindungi telinga dan mengawasi pemakaiannya. Jadi kalau nggak diawasi seringkali nggak dipakai. Itu pengalaman begitu. Juga untuk yang bertugas di misalnya ini bapak-bapak polisi ya di jalanan, itu tingkat kebisingan cukup tinggi. Nah, itu juga ada baiknya kalau ada batasan berapa lama boleh ada di keramaian lalu lintas. Oke. Itu mungkin perlu penelitian diukur ya untuk bising di mana yang 85, di mana yang 88 gitu. Karena ada ukuran untuk keamanan. Ini memang akibatnya tidak segera diketahui sehingga kadang-kadang kita terus tidak waspada. Nah, juga yang sangat penting lagi ini untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang membawa putranya ke time zone. Ini yang perlu diwaspadai. Di time zone untuk di Jember ini rata-rata di atas 93, sehingga diusahakan di time zone itu maksimal 1 jam harus sudah keluar. Akibat dari gangguan pendengaran di time zone ini memang tidak bisa langsung diketahui, tapi akan diketahui setelah beberapa lama. Yang itu menyesal nanti.
Ya, kita mesti waspada terhadap anak-anak kita, karena gangguan pendengaran pada anak-anak terutama itu akan berpengaruh pada kualitas pendengaran, pada kualitas belajar anak-anak. Oke. Jadi terutama anak-anak masih SD, SMP yang kita masih perlu proses belajar dengan gurunya menerangkan. Nah, itu seringkali karena pendengaran kurang, maka dia tidak bisa nangkap dengan baik, kemudian malah sering mengganggu sebelahnya begitu. Nah, itu jadi kewaspadaan terhadap bising ini kalau bisa memang kita tingkatkan, dan perlu ada regulasi untuk tempat-tempat hiburan anak-anak ya. Barangkali ada peringatan nggak boleh lebih dari 1 jam atau nggak boleh lebih dari setengah jam, tergantung dari bising yang ditimbulkan. Saya kira itu salah satu dari kewajiban pemerintah itu melindungi rakyat kita. Betul, itu termasuk salah satu masukan yang positif juga ya, dokter ya, bagi pemangku kebijakan, utama juga yang bagi bertugas di tempat-tempat yang mungkin bising. Ini dari sisi medis ada masukan seperti ini. Knalpot brong yang saat ini lalu lalang ini juga bisa menimbulkan kebisingan. Ini apakah juga bisa berdampak, dok, bagi kesehatan organ telinga? Ini kalau bagi yang mengendarai sendiri, dia pakai helm ketutup ya. Mungkin nggak terasa. Orang di belakangnya, dok. Yang di belakangnya ini harus menjauh. Jadi itu tadi gini, kalau yang perlu diketahui ini berapa intensitasnya begitu. Jadi kalau cuman knalpot itu kan kita beberapa detik, paling lama semenit ya, itu enggak begitu mengganggu secara kesehatan, tapi kadang-kadang terganggunya ini saja, emosinya itu yang terus terganggu. Tapi penggunaan knalpot brong pendengar ini juga sudah dilarang sebenarnya oleh pihak kepolisian. Jadi memang yang masih pakai, nah ini jangan sampai mendolimi orang, karena walaupun mungkin secara telinga nggak kaget, dok ya, kadang kita tuh jengkelnya tuh, dok, yang bikin nggak kelar-kelar masalah emosinya seperti itu. Baik, Dokter Bambang, terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk Perusahaan dari Jember siang hari ini. Semoga ini bermanfaat, dok ya, untuk masyarakat, dan sekali lagi bisa mengantisipasi tuli akibat kebisingan. Dan jangan sampai di antara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, kita aja nggak mau diri kita mengalami ketulian, dok ya. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi faktor penyebab ketulian bagi orang lain dengan perilaku buruk kita. Sampai jumpa kembali insya Allah di program Healthy Morning berikutnya. Saya Nizar pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.